Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sekarang ini sedang berada dalam minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin membagi sebuah perenungan firman Tuhan dan saudara-saudari dimanapun saudara-saudari berada. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar sedikit daripada firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 30 dan 31 yang berbunyi, pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh ia akan bangkit. Beginilah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bunyi firman Tuhan untuk kita saat ini. Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama saya ingin berikan sebuah tema untuk perenungan kita, yaitu sahabat yang sejati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertama-tama saya mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Tuhan, bersuka cita, berterima kasih kepada Tuhan. Mengapa saya mengajak kita semua demikian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Yang pertama, Tuhan masih memberikan kita nafas dan kekuatan. Lalu kemudian yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sedang berada dalam minggu-minggu sengsara Tuhan. Kita patut bersyukur karena saking cintanya Tuhan kepada kita, sehingga ia mengirim anaknya yang tunggal untuk menanggung segala dosa-dosa dan beban dan perbuatan kita, sehingga kita tidak menanggungnya lagi. Dan terlebihnya lagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berada di minggu-minggu sengsara, dan juga hari ini adalah hari pertama kita memasuki bulan yang baru, hari yang baru, tanggal pertama di bulan yang baru ini. 2 bulan telah kita lewati, itu semua karena cinta kasih Tuhan. Bayangkan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cinta siapakah yang begitu tulus meskipun seringkali disakiti, dilukai, namun cintanya tak pernah pudar. Cinta siapakah? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hanya cinta kasih Bapa. Bayangkan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memiliki sesuatu, satu-satunya yang paling berharga dalam kehidupan kita, kita sangat menjagainya, kita sangat takut kehilangannya. Tetapi coba kita bayangkan, coba kita pikirkan sesuai dengan pemikiran kita. Bapa di surga rela memberikan anaknya sebagai penanggung atas segala dosa-dosa yang telah kita perbuat. Padahal putranya cuma satu-satunya putra yang dia miliki. Namun karena saking cintanya Tuhan kepada umatnya di dunia ini, umatnya manusia, ia mengirim anaknya yang tunggal dalam rupa manusia. Meskipun ia hidup dan bentuk rupa manusia seperti kita, satu hal yang membedakan kita dengan Tuhan Yesus, yaitu dia tidak pernah berbuat dosa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di minggu-minggu ini, minggu-minggu sengsara Tuhan, sepatutnya kita perlu menyesali dan memperbaharui diri dari manusia lama, manusia yang hidup dalam kegelapan,
manusia yang tidak pernah mengetahui dan tidak pernah melihat jalan kehidupannya. Bertobatlah dan mari kembali kepada jalan kebenaran, jalan terang yang sudah Tuhan siapkan, sehingga pengorbanan Kristus di kayu salib tidak sia-sia untuk kita saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersuka cita, kita patut bersyukur karena kemerdekaan ini, kemerdekaan kita dari segala dosa-dosa kita, oleh karena cinta Tuhan, oleh karena anak Bapa surgawi yang telah menanggung segala dosa kita di atas kayu salib. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bukan saja dengan serasa sakit hati menyesali, rasa keinginan saja untuk menyesali, namun tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan inginkan. Itu semua sama saja. Yang Tuhan inginkan adalah kita menyesal dengan tulus dan ikhlas, bertobat dengan sungguh-sungguh, lalu melakukan kehendak Tuhan di dalam dunia ini. Sebab perbuatan-perbuatan demikian menyenangkan hati Tuhan. Dan jangan pernah jauh daripada perkumpulan-perkumpulan dan peribadahan-peribadahan, persekutuan-persekutuan Roh Kudus. Sebab Tuhan memandang hati-hati orang yang tulus untuk menyembah Dia dan mengenali setiap pribadi yang benar-benar mau bertobat. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di minggu-minggu sengsara ini, mari kita memperbaiki diri sehingga kita menjadi pribadi yang layak berkenan di hadapan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, renungan firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Mari kita mengaminkan firman Tuhan. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa surgawi, terima kasih buat semua kasih setia-Mu yang selalu Engkau nyatakan bagi kami setiap waktu kami hidup hingga saat pada pagi hari ini, dan bahkan di awal yang baru ini, awal bulan yang baru ini. Terima kasih banyak Bapa surgawi atas semua kasih setia-Mu. Di minggu-minggu sengsara ini kami datang kepada Bapa surgawi dengan penuh penyesalan. Kami sangat malu kepada Engkau oleh karena dosa-dosa kami. Putra-Mu rela berkorban dan menanggung segala perbuatan dan dosa keji yang telah kami perbuat. Bapa surgawi, mampukanlah kiranya kami untuk bertobat. Mampukanlah kiranya kami Bapa surgawi untuk melakukan setiap kehendak, sehingga kiranya pribadi layak dan berkenan di hadapan hadirat. Bapa surgawi, biarlah kiranya firman-Mu tertanam dan tertabur dalam kehidupan kami, sehingga kami berpegang teduh dan berpandangan hanya kepada firman-Mu surgawi. Kami harapkan kami Bapa, ampuni akan setiap kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku.